Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini selengkapnya. Ditinggal pengajian, rumah di Palas Lampung Selatan terbakar. Kebakaran melanda rumah warga di Desa Bandan Hurib, Kecamatan Palas Lampung Selatan pada Senin 12 Februari 2024 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rumah itu merupakan milik warga bernama Askari. Menurut Firdaus, warga setempat tak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Sebab pada saat kejadian pemilik tak ada di rumah. Masih kata Firdaus, saat itu dirinya hendak menjemput sang anak. Dan dirinya pun terkejut lantaran melihat rumah korban sudah terbakar. Ya, pihak kepolisian sendiri memang menyebutkan bahwasannya tak ada korban jiwa akibat terbakarnya rumah warga di Desa Banda Hurib tersebut. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Barang berharga yang terbakar pun diantaranya yakni 2 unit sepeda motor, surat-surat berharga, 1 unit mesin perahu, kulkas, tabung gas LPG, kompor gas, dan juga kulkas. Pemilik rumah adalah Askari, warga dusun Taman Bakti 2 Desa Sukapura, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Di rumah itu Askari diketahui tinggal bersama dengan istrinya Suhaya dan juga anaknya Nazaya Saumah Ramadan. Penyebab kebakaran rumah di Desa Bandan Hurib, Kecamatan Palas, Lampung Selatan diduga dikarenakan terjadinya korsleting listrik. Polisi pun sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan sumber api dan juga penyebab terbakarnya rumah warga tersebut. Kapolsek Palas AKP Andi Yunara mengatakan penyebab kebakaran ini diduga sebagai korsleting listrik. Pakai gerobak sapi distribusi logistik pemilu ke daerah terpencil dikawal Kapolres Pesisir Barat. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Logistik kotak dan juga surat suara mulai didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk ke daerah Waiharu, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Pendistribusian logistik pemilu ke daerah terpencil yang terdiri dari 4 pekon ini mendapatkan pengawalan ketat dari penyelenggara pemilu, kepolisian, dan juga TNI. Pasalnya, untuk membawa logistik pemilu ke daerah terisolasi, harus melintasi medan terjal dan juga berlumpur dengan menggunakan transportasi tradisional. Bahkan Kapolres Pesisir Barat, AKBP Al-Syahendra dan juga Dandim 0422, Letkol Infantri Rinto Wijaya, memimpin langsung pengawalan pendistribusian logistik pemilu 2024 tersebut. Dikatakannya daerah terpencil ini terdiri dari 4 pekon, yakni Pekon Bandar Dalam, Pekon Waiharu, Pekon Waitias, dan Pekon Siring Gading. Untuk mendiskusikan logistik pemilu sampai ke daerah terpencil ini harus menggunakan gerobak sapi. Sebab kondisi jalan di daerah tersebut tidak memungkinkan untuk menggunakan transportasi lain. Diketahui untuk sampai ke daerah enklave Waiharu membutuhkan waktu perjalanan hingga 6 jam perjalanan kaki dan juga melewati 7 muara. Sebelum hari mulai gelap, mereka pun harus segera melewati jalan pinggir pantai sambil mendorong gerobak sapi pembawa logistik. Harga beras naik, pemerintah Kota Bandar Lampung akan gelar pasar murah. Harga beras di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan sejak 5 hari terakhir. Kadisdak Bandar Lampung Wilson Faisal mengatakan, kenaikan harga beras bukan hanya terjadi di Kota Tapis Berseri, melainkan terjadi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Wilson menyebut naiknya harga beras di Bandar Lampung ini lantaran pasokan beras dari tingkat produsen yang sedikit. Wilson juga menyebut hal itu lantaran dampak fenomena El Nino beberapa waktu lalu. Atas kenaikan harga beras, Wilson menyebut Pemkot Bandar Lampung akan menggelar pasar murah. Di pasar murah tersebut, pihaknya akan menjual 6 bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan juga minyak goreng. Itu rencananya di berapa awal titik? bulan, awal Maret, awal bulan Ramadan. Berapa titik Pak Kadis? 20 kecamatan. Serentak Seperti biasa. 3 kali titik, 3 titik. Satu kecamatan tiga putaran. Iya. Apa aja Pak yang menjadi ininya Pak di pasar itu? Ada 6 bahan pokok ya. Apa aja? Apa aja Pak? Beras, utamanya beras, gula, minyak goreng, kemudian ada telur, kemudian nanti ada daging juga, dan yang Tepung. tepung ya. Pasar murah itu rencananya Di berapa awal titik? bulan, awal Maret, awal bulan Ramadan. Berapa titik Pak Kadis? 20 kecamatan. Serentak Seperti 3 biasa. kali titik, 3 titik. Satu kecamatan tiga putaran. Iya. Apa aja Pak yang menjadi ininya Pak di pasar itu? Ada 6 bahan pokok ya. Apa aja? Apa aja Pak? Beras, utamanya beras, gula, minyak goreng, kemudian ada telur, kemudian nanti ada daging juga, dan yang Tepung. Masa tenang pemilu 2024, Panwascam Baradatu Waikanan tertibkan APK. Dalam masa tenang kampanye pemilu 2024, Bawaslu Waikanan melalui Panitia Pengawasan Tingkat Kecamatan melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK. Penertiban APK pemilu 2024 ini salah satu dilakukan oleh Panwaslu di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Senin 12 Februari 2024. Pantauan Tribun Lampung pada pukul 9 tadi pagi, Panwascam Baradatu bersama Linmas, PKD dan juga Satpol PP tingkat kecamatan melakukan penyisiran APK. Penertiban dimulai dari wilayah perbatasan Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Umpu Semenguk, tepatnya di Kampung Gunung Katun. Terlihat Panwascam dan juga Satpol PP ini melakukan pelepasan APK yang masih terpasang di pinggir jalan lintas Sumatera. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Baradatu Yogi Erlangga saat diwawancarai di lapangan menyebutkan penertiban ini dilakukan secara serentak. Ia menjelaskan rute yang dilakukan penertiban di Kecamatan Baradatu. Dirinya pun menyebutkan ada sebanyak 22 kampung di Kecamatan Baradatu yang dilakukan penertiban APK. Ia berharap agar APK yang masih terpasang di masa tenang ini dapat dilakukan penertiban. Selain itu, pihaknya juga menyebutkan jika dari partai politik telah melakukan penertiban APK secara mandiri. Hari ini penertiban APK nih Ketua. Kita menyusuri dari mana sampai mana nih Ketua? Ya, kita melaksanakan penertiban APK ini mulai dari kampung perbatasan antara Baradatu dan Umpu Semenguk. Dari Gunung Katun, kita ada 22 kampung kelurahan. Hari ini secara serentak melanjutkan kegiatan kemarin dalam rangka penertiban APK dalam masa tenang. Harapan kita tentu kita sudah berkoordinasi juga dengan beberapa partai politik, menyampaikan himbauan, kemudian unsur kita, TNI, Polri juga. Seperti hari ini juga telah bersama-sama kita. Harapannya tentu APK yang masih terpasang itu sudah bisa kita tertibkan. Harapannya di semua kampung itu kita juga sudah mengarahkan TKD kita, termasuk juga PTPS untuk mengawal, mendampingi para Pol PP maupun Satlinmas yang ada di masing-masing kampung. Artinya penertiban ini juga kita banyak dari partai yang sudah melakukan secara mandiri ya Ketua ya? Dari partai politik setelah kita memberikan himbauan kurang lebih tanggal 9, tanggal 10 mereka 10 malam mereka sudah melakukan penertiban secara mandiri. Dan kita bersyukur mereka bisa bekerja sama dengan baik dan harapannya tentu ini juga menjadi awal tonggak kita supaya pemilu kita ini berjalan dengan baik dan lancar, jurdil ya, lumer dan jurdil gitu, di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan khususnya. Nah kalau untuk APK-nya ini sendiri, ketika parpol ingin mengambilnya bisa Ketua, misalnya di mana nih? Bisa, kita nanti akan kita jadikan satu di sekretariat kita, nanti bisa menghubungi kita Panwascam maupun TKD dari kita masing-masing.
Ketua, terkait dengan giat hari ini penertiban APK nih Ketua. Kita menyusuri dari mana? 1.880 personil Polda Lampung diminta kerja dengan baik di tengah isu netralitas. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika secara resmi melakukan pergeseran pasukan atau serpas personil Polda Lampung ke seluruh Polresta dan juga Polres jajaran. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Kabid Humas Kombes Pol Umi Fadila Astuti beserta pejabat umum Polda Lampung mengikuti serpas tersebut di Mapolda Lampung pada hari ini Senin 12 Februari 2024. Ribuan personil tersebut yakni totalnya 1.880 orang, diantaranya 882 petugas pengamanan di TPS, kemudian 581 anggota BRIMOB dan 417 personil Samapta. Ribuan personil ini akan mengamankan 25.825 TPS dan diantaranya ada 111 TPS sangat rawan. Personil untuk pengamanan TPS, membackup wilayah Polresta Bandar Lampung maupun Polres-Polres sejajaran Polda Lampung. Total keseluruhan ada 1.682 personil yang kita tugaskan. Itu terdiri dari 581 personil BRIMOB, kemudian 417 itu Sabara, sisanya 882 itu anggota untuk pengamanan di TPS. Selain daripada itu ada juga personil yang standby sebagai kekuatan cadangan apabila sewaktu-waktu ada peningkatan eskalasi dan sebagainya termasuk mereka akan ditugaskan berangkat hari ini, kemudian akan menuju ke wilayah tempat penugasan menghadap Kapolres, Kapolsek, kemudian juga ke KPPS-nya masing-masing untuk bisa berkomunikasi, bersinergi dengan personil pengamanan TPS yang ada, ya, selain anggota Polri ada Linmas dan lain sebagainya. Penugasan ini 3 hari, terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 15. Namun apabila kegiatan itu belum selesai, mereka juga akan tetap berada, mengawal, mengamankan sampai dengan selesai. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu ini tepat waktu, tidak ada gangguan hambatan yang berarti sehingga pelaksanaannya aman tertib. Kalau netralitas saya rasa tidak perlu diragukan lagi, ya, dan tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Netralitas taruh di dalam hati yang akan terwujud dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya. Kemudian bersama-sama dengan petugas yang ada, ya, ada KPPS, di TPS, PPS, itu juga harus bisa berkolaborasi bersama-sama. Ada aturan-aturan, mereka tidak boleh masuk ke dalam TPS, itu juga mereka sudah tahu. Mereka baru boleh masuk kalau diminta oleh KPPS atau petugas TPS, dan mereka juga sudah tahu. Memberangkatkan personil untuk pengamanan TPS, membackup wilayah Polresta Bandar Lampung maupun Polres-Polres sejajaran Polda Lampung. Total keseluruhan ada 1.682 personil yang kita tugaskan. Kabar terakhir datang dari Damkarmat Lampung Selatan, tangkap kukang dari rumah warga Kalianda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan menangkap kukang dari rumah Jailani warga Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 11 Februari 2024. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapati laporan dari warga adanya kukang yang masuk ke rumahnya. Mendapati laporan dari warga tersebut, pihaknya pun mempersiapkan peralatan dan menuju ke lokasi pada pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Petugas pun tiba di lokasi pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap kukang tersebut. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas memanjat plafon rumah warga yang terdapat kukang. Proses penangkapan kukang tersebut pun berlangsung dramatis.
sebab kukang tersebut berada di atap plafon rumah warga dengan kondisi ketakutan. Saat seorang petugas datang untuk menangkap kukang tersebut, tampaknya kukang pun enggan untuk pergi dari tempatnya. Setelah negosiasi antara petugas dan juga kukang selesai, petugas pun akhirnya bisa menangkap kukang tersebut. Dan petugas berhasil menangkap kukang pada pukul 15.18 waktu Indonesia Barat. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, aplikasi Tribun X dan juga Instagram @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.